Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Channel kami Halo Azhar guys. Halik and Noritan. Halo guys, kembali lagi ke channel saya Ceralik dan ini binti saya Nurita. Dan sekarang kayak membuat reaction ataupun kita tengok video-video yang tercantik, macam bila kita tengok di sini dia macam jembatan lah, kan? Iya. Motherfucker. Kami ambil video daripada daftar 5 guys, daftar 5. Dia punya YouTube channel. Jangan lupa juga subscribe dia punya channel daftar 5. Dan kalau ada lagi yang tempat menarik tuh di Indonesia, boleh komen di bawah di mana ke berada, di Bali kah ataupun di Bandung kan yang Betul. dan mana-mana saja. Tajuk video ini guys, kenapa jembatan Jawa Bali tidak pernah dibangun. Ternyata ini alasan mengerikan. Tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video dia, kita tengok macam mana. Oke guys, ini dia. Hai YouTubers. Sampai saat ini banyak yang mempertanyakan kenapa Pulau Jawa dan Pulau Bali tidak dihubungkan dengan sebuah jembatan. Kenapa berpisahkan? Hal ini karena banyaknya kendaraan yang lalu lalang menuju tempat tersebut. Jika ada masyarakat yang menggunakan jalur darat dari Jawa menuju Bali atau sebaliknya, mereka harus melalui pelabuhan penyeberangan di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan Gilimanuk di Bali. Ini macam nak pergi Pulau Meski Pinang. Pemerintah Kabupaten Ya, Banyuwangi Pulau meminta Pinang ada agar jembatan tersebut Iya. segera dibangun, Tidak dibuat. namun Bali mempunyai alasan sendiri untuk tidak menyetujui hal tersebut. Bahkan ada yang mengatakan jika hal ini berkaitan erat dengan mitos yang ada di Bali. Guys, kita tengok apa Dan alasan berikut dia. daftar alasan tidak boleh ada jembatan dari Jawa ke Bali. Oh, Jawa dengan Bali ini dia macam sempadan sejarah. Dia tak boleh ada jambatan guys. Ditolak masyarakat Ditolak Bali. masyarakat Bali. Menurut Apa masyarakat. Menanggapi usulan pembangunan jembatan antara Jawa dan Bali, Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan proyek tersebut. Menurut laporan, Persatuan Hindu Dharma Indonesia di Bali pernah memberikan pertimbangan terhadap rencana pembangunan jembatan di atas Selat Bali untuk menghubungkan kedua pulau tersebut. Persatuan Hindu Dharma Indonesia menyebutkan bahwa jembatan tersebut nantinya akan dibangun dalam ketinggian yang lebih tinggi atau berada di atas lautan dan daratan. Dalam agama Hindu sendiri terdapat sebuah kepercayaan di mana posisi manusia tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana atau tempat umat Hindu berdoa dan meletakkan sesaji. Padmasana sendiri adalah tempat suci yang harus dijaga kesuciannya dengan menjaga posisi manusia dan bangunan di sekitarnya harus lebih rendah. Merujuk pada mitologi Hindu yang sudah menjadi bagian dalam sejarah Bali, Dang Hyangsi di mantra sengaja memutus Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Bali dan Jawa sejak awal memang sudah dibuat sedemikian rupa, harus dibatasi laut yang merupakan salah satu filter atas hal-hal negatif dan pengaruh buruk dari luar Bali. Apabila proyek jembatan ini dibangun, maka akan ada potensi lonjakan pendatang yang akan masuk ke Pulau Bali. Kepadatan penduduk ini pun akan berdampak terhadap faktor keamanan, di mana tingkat kejahatan di Bali bisa meningkat karena orang akan dengan mudahnya keluar masuk pulau tersebut. Proses pembangunan jembatan Selat Bali memang sempat direncanakan di tahun 70-an. Namun karena banyak imbauan terkait urusan agama dan budaya, proyek jembatan tidak pernah dilakukan. Gubernur Bali sudah memberikan pernyataan jika tidak akan ada jembatan di Selat Bali. Penolakan dari Bupati. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merencanakan pembangunan tol Trans Jawa Probowangi mengatakan jika pihaknya akan menghubungkan tol tersebut dengan tol Gilimanuk Tabanan. Namun Bupati Jembrana mengaku belum mengetahui sepenuhnya rencana pembangunan tol yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Bali tersebut. Akan tetapi Bupati menjelaskan dan juga memastikan akan menolak rencana tersebut. Menurutnya pembangunan jembatan menyambung antara Ketapang dan Gilimanuk ini menyangkut konektivitas jalur penyeberangan Banyuwangi Gilimanuk. Dirinya mengatakan jika hal yang disampaikannya tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat Bali dan sejumlah tokoh atau elemen masyarakat.
Selain itu, ia juga menyampaikan jika hal ini berkaitan dengan kekhawatiran tingkat kejahatan yang akan meningkat di Bali. Bupati Bali juga mempertanyakan apakah pembangunan tol penghubung itu akan berdampak secara ekonomi atau akan membuat kehidupan masyarakat Jembrana lebih layak. Menurutnya, hal tersebut tentu masih perlu kajian yang lebih dalam, tanpa harus melukai perasaan pihak lain. Hal ini karena pihak Bali tidak pernah mendapat keuntungan apapun, meski sudah ada ASDP atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ke Gilimanuk. Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR mengungkapkan jika tol Trans Jawa akan terkoneksi dengan tol Gilimanuk Tabanan di Bali. Selain itu, ia juga mengatakan jika nantinya akan ada tol melingkari di Pulau Bali. Trasenya dimulai dari tol Gilimanuk Tabanan yang akan terhubung dengan jaringan tol Trans Jawa, yakni tol Probolinggo Banyuwangi. Saat ini proyek jalan tol tersebut masih dalam tahap studi kelayakan dari pihak terkait. Pihak Kepala Badan Pengatur Jalan Tol menyebutkan setidaknya perlu waktu 8 bulan untuk menyelesaikan studi kelayakan tersebut sebelum ditentukan pemberian izin prakarsa. Alasan mitologi. Menanggapi beberapa pertanyaan mengapa pihak pemerintah tidak membangun jembatan antara Pulau Jawa dan Bali, sebenarnya gagasan tersebut sudah pernah direncanakan. Jembatan Selat Bali pada awalnya merupakan gagasan dari almarhum Profesor Setyatmo, yaitu seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1960. Jembatan yang diberi nama Trinusa Bima Sakti tersebut rencananya akan menjadi jalur penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Dikatakan jika jembatan Selat Bali ini sangat penting untuk ekonomi Jawa Bali dan konektivitas keduanya. Mengingat bahayanya menaiki kapal dan ombak yang tinggi di Selat Bali. Dengan dibangunnya jembatan ini, orang-orang akan lebih cepat dan lebih aman bila ingin bepergian ke Pulau Jawa atau yang ingin ke Pulau Bali. Selain itu, dikatakan pula jika usulan pembangunan jembatan Selat Bali juga pernah dilontarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi 10 tahun yang lalu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa jembatan tersebut perlu segera dibangun karena jumlah kendaraan yang akan menyeberang ke Bali atau sebaliknya selalu meningkat dalam 3 tahun terakhir. Padahal jumlah kapal yang beroperasi semakin padat dan tidak seimbang dengan jumlah dermaga yang ada. Namun sayangnya, keinginan Pemkab Banyuwangi bertepuk sebelah tangan. Hal ini karena Pemkab Jembrana Bali secara terang-terangan menolak rencana tersebut. Pemkab Jembrana menyatakan bahwa justru yang paling mendesak saat ini peningkatan infrastruktur jalan Denpasar Gilimanuk, bukan pembangunan jembatan. Selain itu, Persatuan Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana juga menolak pembangunan jembatan Selat Bali. Dilihat dari sejarah Pulau Bali, yang mana dalam mitologi Dang Hyang Si di mantra yang sengaja memutus Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Dari mitologi Hindu yang telah masuk dalam sejarah Bali itu, menurutnya secara skala dan niskala, Bali dengan Jawa sejak awal memang sudah dibuat sedemikian rupa dan harus dibatasi oleh laut. Hal ini juga merupakan salah satu filter sehingga hal-hal negatif dan pengaruh buruk dari luar Bali serta segala sesuatu dari luar Bali menjadi lebih mudah diawasi. Selain itu, Persatuan Hindu Dharma Indonesia Banyuwangi juga meminta pemerintah Banyuwangi mempertimbangkan aspek budaya dan keagamaan bila ingin membangun jembatan Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Menurut Persatuan Hindu Dharma Indonesia Banyuwangi, jembatan Selat Bali pasti akan lebih tinggi dari perairan dan daratan di sekitarnya, mengingat ombak Selat Bali yang terkadang sangat besar. Padahal menurut pihak Persatuan Hindu Dharma Indonesia Banyuwangi, dalam agama Hindu terdapat kepercayaan bahwa bangunan maupun posisi manusia tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana, yakni tempat bersembahyang dan menaruh sajian bagi umat Hindu. Secara filosofis, Padmasana merupakan tempat suci yang harus dijaga kesuciannya dengan menjaga posisi manusia atau bangunan di sekitarnya harus lebih rendah. Secara niskala, Pulau Jawa dengan Pulau Bali tidak bisa disatukan seperti sedia kala layaknya zaman dahulu. Hal ini karena diikat kuat oleh Bisama yang secara legenda atau mitologi. Secara prinsip, Bisama itulah yang tidak memperbolehkan hal tersebut. Intinya bahwa Bisama itu diterima oleh Empu Sidi Mantra pada waktu beliau beryoga semadi untuk memohon kemuliaan dan kerahayuan jagat kepada Ida Batara Siwa dan Ida Batara Barunageni. Karena kekuatan yoga semadinya, akhirnya ia mendapat anugerah berupa wahyu suci atau pawisik untuk menorehkan tongkat saktinya sebanyak 3 kali.
Segalanya bergerak dan bergetar hebat sehingga terjadi keajaiban berupa air laut pasang dan menimbulkan putusnya Pulau Jawa dan Pulau Bali kala itu hingga saat ini. Sehingga hal ini sangat rentan atau riskan jika ada yang berani menentang wahyu suci atau pawisik hyang niskala tersebut. Bahkan akan bisa berakibat fatal dan masyarakat Bali menanggung dosa besar sehingga mengakibatkan kehancuran bagi Bali itu sendiri nantinya. Oke guys, kita sudah tengok kenapa tidak dibuat jambatan daripada Jawa pergi Bali. Kalau dibuat jambatan macam sini Pulau Pinang memang cantik lah, sebab kendaraan tuh dia kayak ini dia bukan pakai kapal. Udah batuk guys. Tak boleh. Udah tengok jambatan tadi itu udah batok-batok di belakang tadi. Seterusnya banyak lagi video-video daripada kami. Siapa yang keindahan-keindahan yang tahu mana-mana tempat yang cantik boleh komen di bawah guys, boleh letak link di bawah description. Oke, sekian, terima kasih. Yang mana? Bye, sekian, terima kasih. Oke guys, bye bye, kita jumpa lagi episode akan datang. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.